Puji nama Tuhan, kembali bersama saya Pastor Michael Kasonso. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali. Kita sudah ada pada pengajaran firman Tuhan pada topik yang ketiga. Senang beberapa saudara sudah mengikuti sekolah Alkitab gratis via online. Ini adalah satu anugerah. Saya berdoa mari kita terus bertumbuh mengenal Tuhan. Amin. Ingat, pertumbuhan itu harus terus disengaja. Artinya selama kita mau menerima kasih karunia Tuhan dengan belajar setiap kebenaran firman Tuhan, dampaknya akan ada. Amin. Saudara akan semakin mengalami kebenaran selama engkau mempercayai firman Tuhan yang sudah diajarkan. Engkau akan yakin imanmu terus akan bertumbuh dan engkau tidak akan tergoyahkan. Oke, tidak berlama-lama, kembali saya akan menyampaikan dengan topik hari ini, yaitu tentang jaminan keselamatan. Oke, ada banyak orang meragukan ya tentang keselamatan di dalam Yesus. Ada banyak pertanyaan di dalam kekristenan. Apakah kita so yakin selamat atau kita mati pasti nak masuk surga? Nah, itu beberapa pertanyaan bahkan dari anak-anak Tuhan sendiri kadangkala menjadi bingung, menjadi buyar ya. Tapi kita akan belajar sama-sama topik yang ketiga ini tentang jaminan keselamatan. Oke, are you ready? Oke. Agar kita dapat bertumbuh kuat, dengar baik, agar kita dapat bertumbuh kuat, maka kita harus memiliki yang namanya kepastian keselamatan. Amin. Pasti. Kalau masih semoga, mudah-mudahan, itu tidak pasti. Saudara harus memiliki kepastian keselamatan. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai jaminan keselamatan? Nah, jadi selalu dasar saya dari awal saya bilang saya akan sampaikan kebenaran Alkitabiah 100%. Jadi ini bukan pengajaran doktrin saya atau doktrin satu gereja, tapi Alkitab yang mengajarkan. Oke, konsep Alkitab mengenai jaminan keselamatan. Yang pertama, keselamatan terjadi seketika. Wah, gimana itu Pak Pendeta? Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 5 ayat 24 di situ dijelaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha, tetapi adalah anugerah melalui iman percaya pada Yesus. Jadi ketika engkau percaya Yesus, kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah yang telah mati di atas kayu salib ya 2000 tahun yang lalu, darahnya tercurah ya. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, seketika itu juga diberikan anugerah keselamatan. Nah, itu juga bisa saudara baca. Nanti saya akan kasih jelas ya melalui media sosial ayat-ayat ya. Efesus 2 juga ayat 8 sampai 9 ya. Keselamatan itu bukan usaha kita, tapi hasil pemberian dari Allah murni. Itu adalah anugerah. Keselamatan terjadi seketika, bukan proses. Amin. Saya ulangi. Keselamatan terjadi seketika, bukan suatu proses. Yang diproses itu adalah karakter kita. Nanti akan sama seperti Kristus. Torang petingkah laku itu masih proses. Amin. Haleluya. Torang pejiwa ini dari dulu penipu, setelah orang terima Yesus, bertobat, mulai diproses. Lama-lama tidak jadi lagi penipu. Tapi tidak satu kali langsung jadi. Tapi keselamatan itu seketika diberikan. Keselamatan terjadi seketika, bukan proses. Saat kita percaya kepada Yesus, saat itu juga secara otomatis kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa status kita, dengar, status kita sebagai anak Allah ya, itu permanen ya. Haleluya. Amin. Saya punya anak ya, statusnya ya di akte kelahiran pakai marga saya. Ya. Tidak akan dihapus.
Ya, sekalipun dia dalam proses, ya dia ya namanya anak-anak bertumbuh, ya tidak langsung sempurna. Ya dia pernah lakukan kesalahan, dia pernah bolos sekolah, tapi tidak ya menghilangkan statusnya sebagai anak saya. Demikian juga dengan keselamatan dalam proses hidup kita. Saudara, kita semua belum sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Beda loh jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Amin. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa, ya keselamatan tidak akan hilang. Katakan amin. Karena kita bangkit, kita sudah punya DNA-nya anak-anak Allah. Amin. Ya, karena dosa tidak lagi bisa menguasai hidup kita kalau kita sudah menjadi anak Allah. Tapi ketika kita bisa jatuh dalam dosa, kita percaya ya darahnya itu sudah satu kali menebus kita. Ya, dan keselamatan tidak akan hilang. Ya. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Haleluya. Amin. Amin. Mari bangkit. Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9, seringkali Tuhan mengingatkan jika kita berdosa, kita harus mengaku dan berbalik. Amin. Kalau engkau menerima kasih karunia Tuhan, engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang dari teknon menjadi huyos. Amin. Tapi statusnya kau harus jadi anak Tuhan. Kau harus yakin keselamatan Tuhan berikan. Haleluya. Nah, seseorang yang telah percaya dan mengalami kelahiran baru tidak membiarkan dirinya jatuh dalam dosa berlama-lama. Amin. Karena orang sudah diselamatkan. Orang itu, saya sering pelayanan di pemulung. Satu kali ada rema, Tuhan katakan, Tuhan itu adalah pemulung yang agung. Amin. Ya, yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Ya, dari orang mereka bilang manusia yang sudah rusak, ya berbekas banyak luka. Ya, seperti pemulung itu mereka mengambil ya hal-hal yang sudah rusak tapi akhirnya bisa didaur ulang lagi. Amin. Demikian juga dengan saudara-saudara, statusmu sebagai anak-anak raja. Haleluya. Makanya kita tidak lagi bisa bermain-main dengan dosa. Ya, Roma 6 ayat 14 berkata kita dibawa lagi hukum kasih karunia. Kalau kita masih di bawah hukum Taurat, ya kita masih akan diperbudak oleh dosa. Makanya ketika engkau mengerti kebenaran ini, ada jaminan keselamatan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saya begitu yakin, kapan saja Tuhan panggil saya pasti selamat masuk surga. Haleluya. Saya percaya Yesus sudah membayar di atas kayu salib segala dosa-dosa kehidupan saya yang lama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, setelah ya kita lahir baru, segera ya kita akan bangkit kembali sebelum